Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Ada sukacita luar biasa saat kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang Kau sudah sediakan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik Bapa. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami Bapa, agar kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu, agar kami boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, saat kami datang dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, ada mukjizat yang akan melawat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar
kita. Haleluya. Bawa hatiku kepada kuasa.
Puji Tuhan. Saudara dikuatkan, amin. Kalau saudara benar-benar memuji Tuhan, ada kuasa di dalam pujian, amin. Mau berbagi kesaksian yang sudah diberkati? Tidak diberkati, Tuhan juga memberi kesaksian, amin. Puji Tuhan, jika sorak-sorai segala kita. Puji Tuhan, saya menyaksikan kebesaran Tuhan dan saya menyaksikan Tuhan selalu melihara saya dari saya awal ikut Kristen. Saya sebagai ibu dan sebagai bapak ya. Saya waktu melahirkan si anak saya yang ketiga itu tanpa seorang bapak. Saya sudah ditinggalkan dalam keadaan saya mengandung. Nah itu pun lahirnya juga enggak normal. Jadi lahirnya anak saya itu mungkin karena saya goncang ya, belum memikirkan. Akhirnya sebelum 7 bulan sudah mau melahirkan, tapi sama bidannya jangan dulu, karena anak yang dalam kandunganmu itu nggak sampai 1 kilo. Setelah itu saya tetap berusaha untuk makan banyak, dan setelah itu lahirlah si kecil. Karena saya memang nggak bekerja, saya butuh untuk membayar ini persalinan. Akhirnya saya cari bapaknya untuk ini, ternyata akhirnya bapaknya membayar dengan itu. Selanjutnya sudah nggak ada datang lagi. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya, kalau anak prematur itu membutuhkan susu yang khusus buat anak prematur. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan memelihara saya dan anak-anak, air susu saya, air itu keluar dengan banyak. Jadi bisa anak saya itu bisa tumbuh, walaupun makannya itu juga nggak seberapa gitu, nggak seberapa banyak ya, cuman karena air susu ibu tadi itu. Jadi saya bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi saya itu sangat luar biasa. Dan saya sudah pernah mengalami ngamen ya, ngamen di pelabuhan. Ngamennya itu ya sesama pemusik gitu ya, istilahnya memang anak-anak bilangnya pengamen. Lalu saya juga pernah merasakan yang namanya tidak ada lampu. Setelah melahirkan itu, ya mungkin saya tidak pernah mendendam sama si papanya anak-anak. Keluarga saya itu mungkin ini, sampainya loh, yo kok disakiti kok yo tetap aja orangnya kalau diterima. Iya, memang aku nggak pernah dendam. Aku memang orangnya selalu memaafkan. Ya, suatu hari datang papanya, mungkin nggak tahu kenapa si saudara saya ini nggak suka. Pokoknya kalau menginjakkan kakinya di rumah sini, wes pokoknya apa, nggak mau. Semua saudara-saudara nggak mau karena memang menyakitkan sih sebenarnya. Cuma saya nggak merasa terlalu sakit karena saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Setelah itu si lampu ini dimatikan. Dari rumah saya itu kayak gua hantu gitu, nggak ada lampu sampai berapa tahun. Anak saya masih bayi, padahal kan kalau bayi kadang-kadang kan takut ya, mungkin ada semut, ada apa di kasur. Tapi semua itu Tuhan tidak menginginkan saya untuk terpuruk. Tetap saya bersyukur. Yang nggak ada lampu saya ada beli, terus
untuk belajar anak-anak juga ya pakai oblik. Tapi saya tetap bersyukur dan sampai 2 tahun lebih baru saya bisa dikasih lampu satu, hanya depan aja. Setelah bertahun-tahun, tapi tetap saya itu nggak pernah mendendam sama adik saya. Saya tetap sama adik saya itu istilahnya itu ngelondoi, bahasa Jawanya yang ngelondoi enggak. Jadi setiap dia membeli saya tetap saya memaafkan dan saya kamu mau beli apa tak belikan. Soalnya memang dia kalau untuk keluar gitu males, kalau mau beli apa-apa tuh males. Tak belikan aja, tak belikan. Minta apa-apa tak antar aja, tak antar. Jadi saya ini nggak menunjukkan bahwa saya itu membenci, tapi saya tetap sama adik saya itu ini mengasihi gitu ya. Jadi sampai selama itu akhirnya ada lampu satu di depan, dan sambil berjalannya waktu saya juga nggak habis pikir, saya kok bisa makan ya? Padahal saya itu nggak ini bisa makan, bisa apa? Ya karena itu tadi saya juga nggak malu, disuruh bantu sana yang mau, suruh bantu sini mau, suruh nyetrika juga mau, apapun saya lakukan demi untuk memelihara anak saya itu. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa buat saya, dan Tuhan itu memelihara saya sampai sekarang. Puji Tuhan, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus terima kasih. Puji Tuhan, semua itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa tetap gandol Gusti. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menikmati proses yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Kami menikmati Tuhan karena kami tahu Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Tuhan pada siapa kami harus percaya. Terima kasih Yesus. Pujilah hati kami Bapa, seberapa kami mengasihi Kau. Cobalah aku
Tuhan. Karena Engkau yang kami layak sembah, hanya Engkau Yesus. Dialah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mengurapi tempat ini Tuhan. Engkau urapi hamba yang hina ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba ini Tuhan untuk kata-kata yang membangun, yang membangkitkan Tuhan. Sehingga mereka pulang tidak sia-sia, tapi ada sukacita, damai yang datang daripada Engkau Tuhan. Berikanlah telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami menangkap apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk. Saya yang kedua kali mengisi di sini. Terima kasih buat Pak Hendy. Puji Tuhan, akhir-akhir ini keadaan tidak menentu. Kita mendengar berita COVID, ada yang bilang semakin naik, semakin menambah, khususnya India semakin tergoncang. Tapi kita percaya, kita bersama Tuhan ada kekuatan dan pengharapan baru. Hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak mengalami goncangan dalam hidup. Mendengar berita ini kita pada ketakutan. Pernah enggak dalam kehidupan ibu bapak merasa ketakutan? Pernah pasti. Saya pun juga pernah mengalami ketakutan. Tapi saya tahu bahwa dalam ketakutan saya ada Tuhan yang bersama saya. Ada Yesus yang selalu menolong saya dalam ketakutan. Dan saya percaya, saya selalu katakan kalau ada berita-berita yang menakutkan, saya selalu pegang Tuhan. Karena saya katakan dalam hidup tidak ada seorang pun yang dapat 24 jam untuk menolong saya, yang dapat memberikan kekuatan kepada saya. Tapi dengan firman Tuhan, dengan bersama Yesus, ada damai yang kita dapatkan. Mari pagi hari ini kita mau belajar bahwa dalam menghadapi masalah, sikap apa yang kita mau ambil. Kita belajar dari Bilangan. Mari kita buka Bilangan. Kita melihat dua tokoh. Mungkin ibu bapak sudah tahu, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb seorang yang optimis dalam hidup. Mereka dikirimkan 12 pengintai. Musa mengirimkan 12 pengintai. Di dalam 12 pengintai itu saya bagikan ada dua grup. Yang satu grup 10 orang. Dan grup kedua 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Tapi kita mau belajar bahwa pagi hari ini bagaimana Kaleb dan Yosua, sikap apa yang mereka miliki, yang harus kita miliki saat-saat ini, saat-saat pandemi membuat orang ragu. Adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Atau Tuhan masih tertidur? Tidak. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Hari ini ibu bapak masih bisa datang ke gereja karena masih percaya bahwa Tuhan kita Tuhan tidak tidur. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan kita belajar, mari kita buka dalam Bilangan. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya." Ayat berikutnya, pasal 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya." Kita melihat bahwa mungkin ibu bapak sekolah minggu pun mengerti 12 pengintai. 12 pengintai di mana 10 melawan 2. Kalau 10 pesimis, tapi 2 orang sangat optimis. Mereka melihat keadaan itu bahwa negeri itu sangat baik. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan negeri itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah, kita maunya melangkah optimis atau kita mau pesimis. Kalau orang yang optimis
harapan-harapan yang baik. Tapi kalau orang yang pesimis, dia belum maju pun dia sudah pikir dia sudah kalah. Punya harapan yang hancur, putus asa. Tapi kita mau melihat bahwa Kaleb dan Yosua orang yang luar biasa. Mereka tidak melihat, maka mereka melihat dengan mata iman. Kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah, keadaan yang menekan kita. Kita katakan, kenapa keadaannya kita ini tidak berubah? Tapi saya selalu belajar, semua keadaan, tantangan, masalah yang Tuhan berikan selalu mendatangkan kebaikan. Mungkin kadang-kadang kita menekan, tapi kita belajar bahwa seizin Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Walaupun secara real itu tidak baik, tapi kita punya iman kepada Tuhan. Saya mau saksikan bahwa minggu kemarin saya mengalami masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat sulit itu untuk memperjelaskan kepada klien. Tapi saya belajar bahwa di mana saya mengandalkan Tuhan selalu ada jalan. Nah, saya menjual suatu rumah itu tidak mahal, di bawah 1 M. Dan saya merasa orang ini kalau untuk meminta uang DP itu dipersulit. Dan saya katakan, serius nggak orang ini? Tapi saya pelajari lagi, orang ini kan bukan yang biasanya membeli properti. Jadi dia baru pertama kali membeli properti. Jadi perlakuan saya kepada dia itu harus beda. Kalau saya hanya sampai mengeluh begini, loh saya transaksi besar aja 20 sekian, kok tidak sebulan kayak begini? Ini jumlahnya kecil tapi kok bulatnya setengah mati. Tapi saya belajar, saya dikasih hikmat. Tidak semua orang kamu harus memperlakukan yang sama. Orang ini dia mungkin ragu-ragu untuk memberikan DP. Nah akhirnya saya ambil keputusan gini aja. Kamu datang aja ke rumah saya, kamu beri DP di rumah saya, karena saya tahu pasti dia khawatir juga karena saya broker independen. Dan akhirnya tidak sampai 5 menit dia datang ke rumah saya, langsung dia m-banking. Dan bukan prosesnya sampai di situ saja, karena dia mau mengambil KPR, berarti prosesnya butuh waktu lama juga. Dan waktu berjalan dan puji Tuhan KPR itu setuju. Waktu setuju pun untuk memenuhi DP, berarti kan dia harus memberikan DP 30%. Itu pun dia katakan nanti aja sih, setelah nanti mau tanda tangan. Saya katakan nanti dari pihak bank menanyakan kamu DP-nya mana. Tapi saya belajar sabar karena saya mengerti anak muda ini. Dia mungkin uang segitu berat bagi dia dan dia berjaga-jaga, dia takut soalnya banyak sekarang manipulatif yang ada. Dan saya belajar untuk memahami. Dan sampai di BCA tanya gini, Pak mana buktinya DP? Waktu mau tanda tangan sign sama notarisnya. Dan dia katakan begini, saya belum bayar, kata gitu. Habis itu dari pihak BCA, loh bayar dulu Pak, turun aja ke bawah. Dan saya melihat banyak pembelaan yang Tuhan berikan di mana saya sabar. Dan bukan sampai berakhir begitu saja, banyak tantangan yang saya hadapi. Sebelum mau transaksi, kami janji jam 12 waktu itu di BCA. Klien saya ini dari luar pulau, penjual ini dari luar pulau. Dan namanya dia itu berbeda dengan nama di sertifikat. Saya tahu pihak bank sangat teliti waktu mau mentransferkan uang KPR. Waktu pagi, saya janji jam 12, tapi saya bisa mandi jam setengah 7. Saya sudah jam 7, saya sudah rapi-rapi. Suami saya katanya kayak gitu, loh janjinya jam 11, kenapa kamu kok sudah siap? Gak tahu, pokoknya saya sudah siap aja, saya katakan itu. Setelah itu saya pujian penyembahan, saya mendengarkan khotbah. Setelah itu kurang lebih hampir jam 9 selesai. Saya diingatkan lagi masalah namanya yang tidak sesuai dengan sertifikat. Karena waktu pagi-pagi saya belum mendapatkan itu. Nah, saya akhirnya menelpon seorang teman saya di BCA. Saya katakan, apakah bisa buka rekening BCA? Orangnya KTP luar pulau. Dia katakan, kamu udah usah ke tempat saya karena dia di BCA di Ponegoro. Kamu datang aja yang di tempat yang nanti coba saya hubungi. Dan setelah dia hubungi,
Ternyata tidak boleh buka rekening BCA karena KTP-nya luar pulau, harus ada surat domisili. Wah, saya pikir gini, aduh gimana nanti hanya tanda tangan, duitnya nggak dapat, percuma. Mesti nunggu lagi, harus punya rekening. Akhirnya teman saya katakan gini, C, saya bantu kamu, tapi kamu pergi di Ponegoro, nuntuti Kak, C, kamu ini sudah 9:30, kamu harus di BCA di Galaxy itu jam 12. Saya bilang nuntuti, langsung saya ke BCA di Ponegoro, saya panggil penjualnya langsung dan tanda tangan dan selesai rekeningnya. Bukan sampai di situ saja, tantangan lagi. Klien saya itu sampai di BCA itu jam 11.15. Berarti saya punya waktu itu 45 menit harus sampai di BCA Galaxy Mall. Dan kami kejar-kejaran dan ternyata sampai di Galaxy Mall itu tag jam 12. Dan saya katakan, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, itu semua pasti batal. Dan saya tahu Tuhan memberikan hikmat kepada saya melebihi dari segalanya, saya katakan. Dan klien saya, waktu belum pencairan dia kan seharusnya fee itu diberikan setelah full payment semua, baru bereskan punyanya broker. Tapi tidak, waktu itu dia berlakukan, waktu dikasih DP langsung dia transfer ke rekening saya. Ibu bapak tahu, saya transaksi hanya di bawah 1M, tapi saya katakan transaksi saya 2M yang dia berikan. Saya katakan, kalau kita hitung secara logika, itu nggak mungkin masa-masa sekarang. Tapi Tuhan bisa membalikkan di balik masalah itu. Kita sabar, kita kuat menghadapi tantangan. Itu yang saya dapatkan berkat. Kita harus menjadi orang yang the best dalam segala hal, bukan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Dan saya katakan, kalau saya tidak urus rekeningnya dia, itu bukan urusan saya, itu urusan klien saya, hubungannya dia dengan bank. Tapi saya mau belajar untuk membantu, karena saya menganggap semua yang di tangan saya yang Tuhan beri, itulah pelayanan. Berilah yang terbaik. Di mana ibu bapak bekerja, di mana ibu bapak berada. Kalau sebagai pembantu, pembantu yang baik. Kalau sebagai pengusaha, pengusaha yang baik. Kalau yang pekerja, karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jangan hanya terima gaji buta. Karena bos bisa ibu bapak bohong, tapi sama Tuhan semuanya telanjang. Semuanya terbuka. Oh, itu dia malas-malasan di pojok sana. Ketahuan. Bos mungkin tidak ketahuan kalau ribuan karyawan, tapi Tuhan tahu. Dan saya belajar, dan klien saya dia katakan begini, terima kasih Lilis, kamu sudah sangat membantu saya. Kalau kamu tidak ada, bagaimana saya buka rekening pun saya nggak bisa. Saya hanya katakan sama-sama, Taci diberkati, saya juga diberkati. Bukan hanya Ci itu yang mendapatkan uang, tapi saya juga diberkati. Dan saya merasa bahwa di mana kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak punya niat jahat, sesuatu yang tidak punya motivasi, Tuhan tahu. Dan Tuhan pertemukan orang-orang yang baik, yang sevisi sama kita. Dan saya belajar setiap masalah-masalah kita hadapi bersama Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Jangan kayak gereja butuh dukungan saudara. Ibu bapak butuh gereja juga butuh ibu bapak. Jadi harus saling. Begitupun mau bersama Tuhan, harus ada kerjasamanya. Tuhan, aku mau diberkati, jangan malas dong. Kalau malas pasti nggak dapat berkat. Ada mujizat berikan, waktu doa tiba-tiba dikirimkan orang kirim duit, ada. Tapi apa setiap hari? Tidak. Harus lakukan bagian kita, melangkah. Apa yang ibu punya dalam tangan, pertajamkan itu. Dan saya belajar untuk itu. Walaupun kadang-kadang tidak mudah kita menghadapi orang karakter macam-macam, yang membuat kadang-kadang hati juga ada pedih. Kan hati ini bukan buatan sudah di malaikat surga, bukan.
ada juga kepedihan yang Tuhan berikan. Tapi di mana kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Katanya kakak saya begini, untung bukan hati buatan Cina. Kalau buatan Cina habis deh, katanya gitu. Dan saya belajar bahwa orang yang optimis pasti orang yang semangat. Beda kalau kita berbicara sama orang yang semangat, yang punya optimis dan pesimis. Kalau mau pelayanan, susah, angel, orang-orang di sana itu susah, itu pesimis. Tapi kalau orang yang optimis, ada bibit di situ, bisa dia. Harus kita bedakan. Kita anak-anak Tuhan, teman-teman saya, seorang pengusaha, dia katakan begini, Lilis, tahun-tahun ini tahun yang sangat sulit untuk properti. Saya katakan, yes, secara umum. Tapi kita anak Tuhan ada perbedaan. Dan kalau saya mesti closing, saya mesti bisik sama dia. Tadi saya dapat closing, puji Tuhan Lilis. Maksudnya saya, supaya kamu jangan pesimis. Tapi saya nyentilnya begitu. Ini loh baru closing. Jadi ibu bapak, kalau menerimakan berita itu harus saring. Jangan semua itu masuk semua dan membuat sakit. Dan membuat kita lemah. Carilah orang yang memberikan kita kuat, yang membangkitkan kita. Jangan hanya menceritakan kejelekan orang, jangan menceritakan hal-hal yang tidak membangkitkan iman kita, tapi mengupgrade diri kita. Suatu saat teman saya juga, waktu kita adakan acara sosial, seorang pengusaha dia katakan gini, San, ayo kamu masuk di grup kami, grup sosial, saya katakan. Habis itu dia katakan, sudah Lilis, saya dukung kamu dari belakang. Saya katakan begini, satu perkataan saja, saya dukung kamu dari belakang. Itu fire-nya luar biasa loh. Walaupun belum diberi loh ya, itu satu kata. Dan saya melihat waktu program sosial itu, benar-benar saya berdua sama dia yang bekerja, kami bisa mendapatkan luar biasa angkanya. Dan anak-anak semua yang di grup itu sekitar 40 orang terheran-heran. Jadi ibu bapak lihat, satu perkataan yang membangkitkan itu luar biasa ledakannya. Jadi perkataan itu kita harus lihat dan harus kita timbang. Orang-orang di sekitar kita, apakah selama ini membangun kita enggak? Atau meruntuhkan kita, atau membuat kita imannya semakin dekat kepada Tuhan? Kita belajar bagaimana orang pesimis menghadapi masalah. Kita baca dari Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Mungkin ada yang mau baca, bantu saya. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ibu mungkin yang WL, hari Ibu. Bilangan 13 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lanjut. 32, 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kami demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Terima kasih. Kita melihat bahwa orang yang pesimis selalu kabar busuk, kabar yang membuat kita drop, kabar yang membuat kita tidak bangkit. Kita melihat banyak perbedaan orang pesimis. Orang 10 pengintai bukan orang biasa. Mereka pemimpin-pemimpin 10 suku Israel. Jadi Musa memilih pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin suku. Berarti kira-kira pengetahuan mereka luas enggak? Luas. Mereka hebat. Tapi mereka juga bisa jadi pesimis. Orang yang mengabarkan kabar busuk juga. Jadi
Jadi jangan kita melihat latar belakang seseorang juga. Dia juga bisa jatuh loh. Orang sepintar apapun, kalau tidak mengandalkan Tuhan, dia juga akan jatuh. Kita melihat, saya dikasih hikmat. Loh, 10 orang ini bukan orang yang biasa loh. Pemimpin-pemimpin suku. Tapi mereka juga punya perkataan. Kabar-kabar busuk yang melemahkan bangsa Israel. Kita baca dari pasal 14, bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada orang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kelihatan ada provokator ya? Ada. Bangsa Israel menangis bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kenapa kami dibiarkan di sini untuk mati? Kenapa nggak mati aja di Mesir? Orang kalau sudah pesimis akan mencari hal-hal yang negatif. Ada nggak di antara ibu bapak kalau sudah pesimis itu akhirnya yang belum terjadi itu sudah dipikirkan yang sejelek-jeleknya? Ada. Saya juga pernah ngalamin. Tapi sekarang saya belajar bertobat karena saya percaya bahwa kekuatan hidup saya hanya andalkan Tuhan. Kalau kejadian hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya katakan, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Karena Engkau sayang saya, Engkau didik saya, Engkau hajar saya. Itu yang saya pegang. Tapi kalau saya melihat kadang-kadang orang berbuat jahat, tapi dia tidak mendapatkan hal kadang-kadang ajaran didiknya, saya katakan sudah, berarti engkau anak gampang. Sebenarnya bersama Tuhan itu tenang. Kalau kita mau ikhlas, kita mau memahami firman. Walaupun kadang-kadang tertusuk pasti. Misalnya ada fitnah, senang gak difitnah orang? Ada gak yang difitnah orang? Senang gak? Gak senang. Kalau Pak Henny difitnah mungkin senang. Gak senang kan? Ya, tapi semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Kita melihat bahwa sikap optimis, bahwa dia membawa kabar yang semangat, kabar yang sukacita. Tapi orang yang pesimis, dia mengabarkan kabar-kabar busuk, kabar-kabar negatif dalam hidup kita. Lagu tadi yang pertama katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah untuk hidup. Tetaplah bertahan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Saya selalu katakan, dalam saya proses penjualan properti apapun, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan kirimkan pembeli ini, Tuhan tahu kemampuan saya, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan saya juga. Dan saya belajar untuk selalu andalkan Tuhan dimanapun, walaupun kadang-kadang kalau sudah mengerti, sudah pengalaman, itu bahaya. Lebih memikirkan, oh pengalaman, oh dia karena ini bisa begini-begini. Tapi kalau hikmatnya Tuhan, kita bersama Tuhan setiap hari, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Pengalaman itu penting, yes. Tapi bukan segala-galanya tolak ukurnya kita sukses. Sukses kita itu bersama Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Seberapapun kita dapat, tapi kalau bukan berkatnya kita hilang. Dan saya belajar untuk itu. Dan saya selalu menghargai hal-hal yang kecil. Karena kalau perkara
kecil Tuhan berikan, kita sanggup Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Pelayanan juga begitu. Kalau diberi kesempatan WL, latihanlah. Saya punya teman, dia punya juga karunia untuk sebagai WL. Tapi kadang-kadang saya melihat orang persiapan dan tidak siap itu beda. Kadang-kadang saya melihat dia lagu udah hafal, asal toh. Dan saya katakan sama dia, kamu ini jangan hanya bilang mengalir dengan Roh Kudus, tapi kalau kamu nggak mau latihan, itu kamu mendukakan. Kamu harus latih, kamu tekun sama Tuhan, the best kamu. Tapi jangan semua disepelekan dalam nama Tuhan Yesus. Gak bisa, itu mempermainkan Tuhan, saya katakan. Dan akhirnya dia ketawa, dan saya bilang, kamu harus belajar. Kamu jangan sampai nanti orang yang menggeserkan kamu dan akhirnya menyakiti kamu. Kadang-kadang kita tanpa sadari, kita menyepelekan hal-hal yang sepele itu. Dan yang membuat kita jatuh. Jatuh itu bukan dari batu yang besar, dari hal-hal yang kecil. Dan itu saya belajar dari orang tua saya. Mereka bukan orang yang Kristen, tapi mereka sudah latih anaknya dari dulu harus bertanggung jawab. Dalam melakukan sesuatu harus bertanggung jawab. Karena waktu kelas 3 SD sudah diberi tanggung jawab untuk berjualan. Dan saya berterima kasih sama orang tua saya. Walaupun mama saya sudah meninggal, tapi itu membekas dalam kehidupan saya. Dan kita sebagai orang Kristen yang punya Tuhan harus punya lebih lagi. Karakter kita punya itu harus kita ubahkan. Tidak usah kita bicara terima Yesus. Orang melihat kita kepingin tahu toh rahasianya apa. Saya berjualan aja mereka selalu bertanya rahasia apa. Saya hanya katakan rahasia saya di atas. Kamu mau tahu? Saya ceritakan. Bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan saya, tapi saya punya Tuhan Yesus. Apakah saya ini selalu jalannya mulus? Tidak, saya katakan. Banyak badai dalam kehidupan saya, tapi di dalam badai saya hanya memanggil Tuhan Yesus yang menolong saya. Yosua dan Kaleb, mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang militan terhadap Tuhan. Di mana ada masalah, mereka selalu pegang Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian yang banyak susu dan madu. Hari-hari ini, saat-saat ini, mungkin saat yang sangat sulit. Orang katakan bahwa penghasilan kurang, toko sepi, omset turun. Kita banyak mendengarkan akhir-akhir ini. Banyak yang di bidang mungkin di properti pindah ke kuliner. Itu biasa. Tapi saya katakan bersama Tuhan selalu ada jalan. Bersama Tuhan ada suatu terobosan yang Tuhan berikan. Tembok-tembok dalam hidup kita itu ada. Tembok keuangan, tembok keluarga, tembok kesehatan. Tapi bersama Tuhan kita bisa menerobos untuk itu. Kita diberikan kemampuan bersama Tuhan, bukan karena kehebatan. Kalau kehebatan kita akan jatuh. Kita menjadi orang yang sombong karena berdasarkan kekuatan diri kita. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita katakan hanya Tuhan toh yang mampu menolong saya. Seberapapun keadaan ibu bapak saudara, Tuhan yang paling tahu. Kalau sampai saat ini belum ada doa-doa yang terjawab, Tuhan tahu kemampuan. Karena firman-Nya tidak melebihi kemampuan, tidak melebihi dari kekuatan. Berarti Tuhan tahu, kuat dong. Harus berpikirnya begitu, jangan cari dulu. Kenapa nggak jawab-jawab? Stres sendiri. Ngalir, orang bilang ngalir itu berserah sama Tuhan. Oh, apakah saya ini tidak punya masalah? Banyak masalah. Banyak masalah. Tapi dalam masalah saya membawa Tuhan.
Karena saya katakan, Tuhan, Engkau kan mengundang saya, marilah yang letih lesu, datanglah kepadamu. Aku datang Tuhan, aku bawa semua pergumulan. Jadi kita harus kuat di dalam firman. Firman ini saya anggap seperti kacamata saya. Kalau saya buka kacamata saya lihat ibu bapak kabur semua. Karena saya minus 3. Tapi kalau kita baca firman, waktu kita ada masalah, kita membaca ayat ini, membuat kita terang, membuat kita kuat. Kalau ada yang caci maki sama ibu bapak, janganlah balas caci maki itu firman. Dan itu tidak mudah. Saya katakan itu menyayat hati. Tapi kita belajar untuk itu. Untuk semua yang terjadi dalam hidup selalu mendatangkan kebaikan. Ada saatnya kita berduka. Ada saatnya kita bersorak-sorai. Ada saatnya kita menabur. Ada saatnya kita menuai dalam hidup. Hidup itu dua sisi. Tinggal mana prinsip yang kita mau beli, yang mau kita ambil dalam hidup kita. Mau yang kita ambil yang baik atau yang jahat. Mau yang kita optimis atau pesimis. Itu pilihan ibu bapak. Seberapapun hamba Tuhan berbicara untuk membangun, kalau dari dasar diri bapak ibu tidak terbuka, sulit. Yang bisa menentukan ibu bapak itu bangkit, itu dari diri kita sendiri. Seberapapun hamba Tuhan yang punya karunia marifat pun, dia bisa mengetahui rahasia ibu bapak. Tapi kalau ibu bapak tidak bangkit diri sendiri, no. Saya punya teman, dia sangat-sangat senang sama karunia marifat. Semua hamba Tuhan yang dari luar negeri sampai Indonesia banyak dia temui. Tapi satu yang saya melihat, di mana waktu dia ada masalah dia sangat-sangat tergoncang karena mengandalkan karunia, dan karunia itu luar biasa. Seorang ada hamba Tuhan, dia sampai tahu oh kapannya sekian-sekian meninggalnya, dan benar terjadi. Tapi Tuhan juga bisa buat terkecoh. Dari doa 8 hamba Tuhan, 3-nya bicaranya hidup, 5 bicara mati. Dan ternyata 5 benar mati. Kenapa saya katakan? Karena kamu mencari, semua kamu bicara. Tapi kalau kamu sendiri, Tuhan akan kasih tahu kok. Kamu digoncangkan supaya kamu mengandalkan di atas. Walaupun hamba Tuhan itu sangat peka, bisa Tuhan pelintirkan begini, yang harusnya mati hidup. Dan itulah orang akhir-akhir ini banyak mencari karunia-karunia. Senang pasti kalau karunia itu. Apalagi waktu dibilang keadaan kita waktu keadaan gak baik, ada janji-janji Tuhan yang sangat spektakuler, pasti suka. Dan waktu itu terjadi, akhirnya orang kecanduan. Tapi salah arahnya. Harus berpulang lagi kepada diri kita dan kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan tidak akan 24 jam untuk mengcover ibu bapak. Hari ini saya di mimbar pun tidak mungkin 24 jam akan mendengarkan keluh kesah ibu bapak. Benar gak? Dan Pak Heni juga gak akan 24 jam. Janji, ada yang Pak Heni ada janji gak 24 jam buat bapak ibu saudara? Enggak. Andalkan Tuhan. Saat boleh minta membangun, minta nasihat, boleh sama gembalanya, tapi tidak bergantung 24 jam. Karena nanti ibu bapak akan kecewa, dan waktu kecewa mengeluarkan kata-kata yang jahat. Saya tidak diperhatikan, hamba Tuhan itu semakin kaya, semakin lupa diri. Itu biasa. Banyak kalau orang sudah salah, dia selalu mempersalahkan orang, tidak mengkoreksikan diri. Lebih gampang itu loh dia, itu loh dia. Kita harus seimbang. Waktu kita menunjukkan orang, kita juga harus seimbang. Firman pun begitu, untuk jemaat dan untuk saya. Walaupun mungkin 100% saya belum lakukan,
tapi saya mau sempurnakan. Waktu berkhotbah saya juga koreksi diri. Oh, saya juga ada yang kurang. Saya mau belajar Tuhan. Saya mau meningkatkan untuk ini. Kita carilah lingkungan-lingkungan yang optimis. Kita lihat Kaleb dan Yosua. Mereka orang yang luar biasa. Mereka punya semangat bukan kepada 10 pengintai. 10 pengintai mereka pendidikannya juga tinggi. Mereka pemimpin-pemimpin, tapi mereka memandang masalahnya. Respon mereka terhadap masalahnya beda. Mereka katakan, mereka kabarkan hoak, kabar-kabar busuk. Dan kita melihat akhirnya, endingnya hidup Yosua dan Kaleb. Mereka sampai kok ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. 10-nya mati. Kita mau sebagai Yosua dan Kaleb? Mau, saya juga mau, dan saya juga belajar. Tuhan, setiap hari saya harus optimis. Biar keadaan realita mungkin kadang-kadang tidak baik dalam hidup saya, tapi saya percaya bersama Tuhan ada pengharapan baru. Bersama Tuhan ada semangat baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin. Mari kita nyanyikan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Jangan Menyerah.
Engkau limpahkan untuk gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan untuk perjamuan dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini, Tuhan, kami diingatkan, disadarkan bahwa kami perlu Engkau. Kami harus percaya, yakin bahwa tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang juga Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan kami disadarkan. Kami boleh benar-benar tahu, kami boleh merasakan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Sepantasnya kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Layakkan kami Tuhan untuk kami menerima perjamuan-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh sadar, selalu ingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami tidak main-main lagi. Kami benar-benar hidup bergantung berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga layakkan setiap anak-anak-Mu yang akan melayani perjamuan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur, haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gloria, haleluya. Betapa besar cintamu, kasihmu kepada kami. Sepantasnya kami membalas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan yang Tuhan sudah izinkan kami boleh terima. Kami makan tubuhmu, kami minum darahmu. Pemulihan itu akan terjadi dalam setiap hidup. Kami pulang ke tempat ini oleh kekuatan, semangat,
kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman, saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lili yang sudah melayani di tempat ini. Juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah berpartisipasi untuk kemarin kita bisa berbagi kasih dalam membagikan buka bersama di musola di Kali Sosok dan di Masjid At-Taqwa gitu ya, di daerah Jalan Nelayan. Total kemarin 110, jadi dibagi 55. Nanti tanggal 8 kita juga akan lagi memberikan itu ya. Tapi saya lihat banyak orang juga bagi takjil ya. Tapi tak apa-apa, kita untuk tahun ini kita bisa berbagi kasih kepada saudara-saudara kita di wilayah ya. Sehingga biarlah mereka juga memperoleh kasih Tuhan. Ya, seperti kita juga memperoleh kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, ibadah seperti biasa, seperti offline. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Nason Patabulan. Ya, juga bisa dilihat di Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O, juga siaran tunda di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing. Doakan ini kita akan nanti diterapkan, pakai begini ya, pakai kamera ya. Kamera dapat dikasih berkat dari gereja lain untuk kita bisa syuting gitu. Untuk kemuliaan Tuhan ya. Lagi dipersiapkan untuk kita lagi nyiapin kabel-kabelnya supaya bisa panjang jaraknya begitu. Nanti tim multimedia Bapak Martin, Bapak Immanuel Wahyudi ya, nanti yang akan melaksanakan itu semuanya sehingga kita bisa lebih baik lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa memberikan perpuluhan bisa lihat di sini, bisa di rekening BRI atau bisa juga di kotak yang ada di belakang. Juga bisa memberikan persembahan, itu ada kotak di belakang, juga bisa melalui rekening di BCA gitu ya. Dukung doakan, kita nanti mau tanya prosesnya untuk bisa buka di BCA atas nama gereja. Ya ini kita pendekatan tanpa melalui sinode, gitu ya. Gitu. Juga baptisan bagi Bapak Ibu yang belum baptis, ya mungkin yang mau mengajukan baptisan. Dan nanti Sabtu minggu kedua kita akan ada baptisan air, ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bisa konseling baptisan dulu ya, jangan langsung saya mau baptis gitu ya. Harus ada konselingnya dulu. Tapi saya kasih jeda Sabtu kedua, ya berarti Sabtu ini Sabtu depannya lagi. Ya Sabtu ini Sabtu depannya lagi ada baptisan. Jadi segera bisa hubungi saya atau ke diaken, gitu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan yang tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli.
Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan. Biarlah hanya namamu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawan negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pakai ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf pejabat tertinggi yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan lawatanmu, bila kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan keberanian daripada Tuhan, otoritas untuk setiap keputusan semuanya berpihak kepada rakyat, dan kami peroleh manfaat dari apa yang dari negara lakukan, dan kami boleh memberikan kontribusi kepada negara untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, eksekutif, legislatif ini kami pakai mereka menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Dalam kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan lawatan-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Mu yang begitu besar, pembelaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemilik panitia yang sudah memfasilitasi kami. Berkati kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, semuanya pegawai dari tempat ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap rekan-rekan jejaring ya Tuhan, yang untuk kami bisa bersama-sama melayani ya Tuhan, untuk kami boleh berbagi kasih, untuk mengerjakan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati dengan lipat kali ganda, Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabean Caden, Kota Surabaya. Biarlah Tuhan, kuat kuasa kasih-Mu Tuhan dinyatakan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin jemaat yang tidak hadir, Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Biarlah kasih-Mu Tuhan nyatakan. Apabila mereka sakit, kami nyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau mencetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan, untuk setiap program gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berikan kami tetap hati untuk kami bisa menjawab apa yang jadi visi misi yang Tuhan taruh di hati kami, untuk mengerjakan menjadi gereja yang misioner, gereja yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami.
Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.